Halo, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi. Semoga kita sehat, semangat, dan berbahagia. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan hal penting, terutama bagi Bapak dan Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, tentang kamus pensiun. Ini berisi kumpulan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus jawabannya yang terkait dengan seputar pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Mari kita simak isi dari kamus pensiunan tersebut. Pertanyaan pertama, seorang pensiun ASN meninggal, maka hak apa saja yang diterima oleh ahli waris? Ini pertanyaan ini juga sering muncul. Apabila yang meninggal adalah pensiunan ASN yang masih memiliki pasangan anak sesuai dengan kriteria ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang 1611 tahun 1969, maka hak yang diklaim adalah asuransi kematian, uang duka wafat, pensiunan terusan 4 bulan, dan pensiunan janda duda atau yatim. Untuk mengurus persyaratannya, silahkan dikunjungi website tcare.taspen.co.id index.php. Di sini sudah tersedia formulir yang akan diisikan pensiunan. Kemudian yang kedua, jika pasangan istri suami pensiun ASN meninggal, apakah ada hak yang dapat diklaim ke Taspen? Jawabannya, jika pasangan seorang pensiun meninggal, pasangannya dan pasangan bukan merupakan seorang pensiunan ASN, bisa suami yang ASN sebelumnya pensiunan ASN, istri tidak, atau istri yang pensiunan ASN, suami tidak. Nah, kalau itu yang terjadi, yang tidak ASN itu meninggal, maka pensiun tersebut dapat mengajukan klaim asuransi, namanya asuransi kematian pasangan. Namun, apabila pasangannya juga merupakan pensiunan ASN, maka pensiunan ASN yang masih ada berhak mengajukan pensiunan terusan 4 bulan, asuransi kematian, uang duka wafat, dan pensiunan janda atau duda. Kemudian yang ketiga, ASN yang aktif meninggal, apa yang akan didapatkan oleh ahli waris, apa saja persyaratannya. Ini yang ASN yang aktif meninggal. Apabila ASN aktif meninggal dunia, maka hak yang didapatkan oleh ahli waris pasangan atau anak adalah tunjangan hari tua atau THT, asuransi kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa. Ini sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian syaratnya apa? Mengisi formulir permintaan pembayaran, asli kutipan perincian penerimaan gaji atau KPPG, kemudian fotokopi surat kematian, fotokopi surat nikah, fotokopi SK kenaikan pangkat, fotokopi identitas diri, dan fotokopi buku rekening. Terus itu menjadi persyaratannya. Yang keempat, apa persyaratan mengajukan pensiun yatim? Ini untuk pensiun yatim, persyaratannya adalah mengisi formulir permintaan pembayaran FPP, fotokopi SK pensiun, surat pengesahan tanda bukti diri, SPTTB, kemudian surat keterangan belum bekerja atau belum menikah dari kelurahan atau kepala desa, surat keterangan sekolah bagi anak yang berusia 21 sampai 25 tahun, khususnya untuk yatim piatu TNI dan Polri. Kemudian fotokopi identitas diri, KTP, SIM pemohon. Itu menjadi syaratnya. Kemudian ada lagi pas foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, kemudian fotokopi buku rekening pemohon. Nah, catatan, melampirkan fotokopi surat nikah yang dilegalisir oleh lurah kepala desa KUA bagi pensiun janda duda yang menikah kembali. Sedangkan untuk pensiun lanjutan yatim piatu yang di stop karena dewasa menikah bekerja, melampirkan surat nikah surat keterangan telah bekerja dari instansi. Kemudian yang kelima, saya ingin bertanya mengenai taperum. Nah, kalau kita soal taperum yang sekarang namanya tapera, silahkan dihubungi, ada WhatsApp ini, kemudian emailnya layanan tapera.go.id. Barangkali kalau ada yang belum mengurusnya bisa diurus ke sini. Kemudian yang keenam, kenapa tunjangan anak tidak dibayarkan lagi? Nah, ini alasannya, untuk anak yang telah berusia di atas 21 tahun, wajib melampirkan SKS kalau masih kuliah terbaru dari kampus agar tunjangan dapat dibayarkan kembali. Silakan dikirim SKS tersebut ke Taspen cabang setempat.
Kemudian yang ketujuh, saya membutuhkan slip gaji dari Taspen guna keperluan beasiswa kampus universitas. Bagaimana caranya? Nah, ini silahkan diakses nanti dari website ini, tos.taspen.co.id. Untuk mendapatkan izin pembayaran Taspen dan berbagai fitur lainnya bisa diambil di sini. Kemudian ke-8, bagaimana cara mendapatkan form SPT pajak? Ini juga kita pensiun, Pak Ibu yang pensiun juga harus menyetor pajak. Maka untuk mengunduh SPT pajak dapat diakses melalui tos.taspen.co.id, menu SPT pajak pensiun. Kemudian kenapa pembayaran bulan ini belum juga dibayarkan? Apa penyebabnya? Ada beberapa hal yang menyebabkan bulan ini belum dibayarkan gaji pensiun. Pertama, belum dibayarkan karena pensiunan belum melakukan autentikasi. Kemudian belum dibayarkan karena pensiunan belum mengirimkan kembali formulir SPTB, surat pengesahan tanda bukti diri, ke kantor Taspen. Atau hal yang ketiga, pembayaran pada bulan berkenan merupakan pembayaran susulan, yang artinya dana dibayarkan setelah tanggal 15. Pembayaran susulan hanya berlaku pada bulan berkenan dan kedepannya akan dibayarkan pada awal bulan. Kemudian ke-10, apa itu autentikasi? Ini mengapa harus autentikasi dahulu untuk mencairkan dana pensiunan. Ini autentikasi adalah proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh yang berhak. Autentikasi memiliki beberapa skala, yaitu autentikasi dilakukan secara 1 bulan sekali bagi penerima tunjangan janda, duda, yatim, veteran. Autentikasi dilakukan secara 2 bulan sekali bagi penerima tunjangan veteran sendiri dan pensiun janda, duda, yatim yang tidak memiliki ahli waris yang tertunjang. Kemudian autentikasi dilakukan secara 3 bulan sekali bagi penerima pensiun sendiri yang tidak mempunyai ahli waris tertunjang atau anak pasangan. Nah, ini autentikasi ini perlu dilakukan. 11, autentikasi saya selalu gagal. Mohon solusinya. Ini ada beberapa penyebab autentikasi digital itu gagal. Pertama, belum melakukan enrollment namanya. Nanti kita lihat apa artinya. Kemudian kondisi tempat redup, minim cahaya saat autentikasi. Bisa saja disebabkan jaringan signal tidak stabil atau server sedang sibuk. Lakukan secara berkala. Apabila masih gagal setelah mengikuti langkah di atas, silakan melakukan autentikasi manual dengan cara mengunjungi bank atau pos yang digunakan agar dana dapat diambil. Kemudian peserta tidak bisa autentikasi karena sudah tua dan sakit. Bagaimana solusinya? Ini dapat mengajukan surat perlakuan khusus dengan mengisi form perlakuan khusus, foto kondisi terkini, kartu identitas, dan mencantumkan nomor Taspen pada form. Juga bisa diusulkan surat tersebut kepada mitra bayar dan tembusan ke Taspen. Selanjutnya, apa yang pengertian enrollment Taspen dan di mana bisa dilakukan enrollment? Jawabannya adalah enrollment Taspen adalah proses perekaman biometrik, suara, wajah, dan sidik jari. Data yang telah berhasil terekam pada proses ini akan digunakan oleh aplikasi autentikasi Taspen yang fungsinya agar semua penerima pensiun menjadi lebih mudah dalam melakukan autentikasi tanpa harus mengunjungi mitra bayar Taspen lagi, atau bank atau pos. Kemudian dengan aplikasi autentikasi Taspen, penerima pensiun dapat melakukan autentikasi dimanapun dan kapanpun menggunakan smartphone. Enrollment dapat dilakukan di Taspen manapun dan juga mitra bayar yang ditunjuk. Kemudian 14, tempat enrollment itu di mana? Nah, untuk enrollment dapat dilakukan di kantor cabang Taspen dan mitra bayar tertentu. Bisa ditanyakan ke kantor cabang Taspen terdekat mitra bayar untuk permintaan enrollment. Apabila pensiunan dalam kondisi yang tidak baik untuk melakukan enrollment atau sakit atau sudah ujur, maka yang bersangkutan bisa meminta surat perlakuan khusus dari mitra bayar untuk memudahkan enrollment dan autentikasi. Kemudian 15, berapakah total uang duka wafat? Besarat uang duka wafat untuk pensiunan ASN PNS dan jandanya akan mendapatkan uang duka wafat UDW sebesar 3 kali penghasilan. Dengan catatan berhak asuransi kematian dengan syarat yang mengajukan
klaim adalah ahli waris atau anak kandung. Untuk pensiunan Polri, TNI, dan jandanya akan mendapatkan 3 kali penghasilan. Kemudian, catatan Polri, TNI tidak mendapatkan asuransi kematian. Untuk penerima dana veteran itu sendiri, UDW atau uang duka wafat yang berhak diklaim adalah 2 kali penghasilan, dan untuk penerima veteran janda berhak mengajukan klaim uang duka wafat 1 kali penghasilan. Catatan penerima veteran sebesar 50%, 50% ada di Asabri, tidak berhak mengajukan UDW, dan terima kasih. Kemudian yang 16, apakah ada batasan waktu untuk mengajukan klaim uang duka wafat? Batasan jangka waktu untuk mengajukan klaim uang duka wafat adalah 5 tahun. Apakah ada batasan waktu mengajukan klaim asuransi kematian? Jawabannya, tidak ada batasan jangka waktu untuk mengajukan klaim asuransi. Jadi beda antara uang duka wafat dengan asuransi kematian. 18, apabila pensiunan yang meninggal memiliki anak angkat. Bagaimana? Ini untuk pengurusan uang duka wafat, ahli waris istri ataupun anak kandung yang dapat mengajukan klaim. Namun jika istri pensiun tersebut telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak kandung, maka ahli waris lainnya dapat mengurus klaim uang duka wafat tersebut. Sebagai ahli waris berhak mengajukan klaim di cabang taspen terdekat dengan domisili. Untuk persyaratan, bisa mengunduh persyaratan uang duka wafat bagi penerima pensiun tunjangan meninggal dunia pada link di bawah ini https://t2-2t.care.taspen.co.id. Silahkan nanti diambil formulirnya dan ahli waris dapat mengajukan ke kantor Taspen terdekat atau secara online melalui juga tos.taspen.co.id. 19. Bagaimana cara klaim online di Taspen? Bisa, silahkan diakses https://tos.taspen.co.id. Di sana bisa mengajukan klaim secara online. Kemudian di mana saya bisa mendapatkan formulir Taspen? Silahkan diunduh di alamat ini tcare.taspen.co.id. Ini penting alamat ini. Kemudian bagaimana cara mendapatkan kartu identitas pensiun atau KARIP atau kartu peserta Taspen? Untuk kartu KARIP, KPT sudah beralih ke kartu sekarang digital. Kartu ini dapat diperoleh secara mandiri melalui aplikasi Taspen Mobil, versi 2 melalui web tos.taspen.co.id. Nah, apabila KARIP hilang, bagaimana cara membuatnya lagi? Ya, kalau hilang bisa juga, karena ini sudah kartu digital, boleh dibuat ulang. Kartu ini dapat diperoleh secara mandiri melalui aplikasi Taspen Mobil, versi 2 atau melalui web tos.taspen.co.id. Selanjutnya, apabila pensiunan janda meninggal, apakah ada pensiun terusan untuk ahli waris anak? Jika pensiunan janda meninggal dan masih memiliki anak di bawah 25 tahun, maka tidak ada pensiunan terusan, dan yang dapat diajukan adalah klaim uang duka wafat, asuransi kematian, dan pensiun yatim. Itu yang bisa diajukan. Kemudian berapa maksimal umur penerima pensiun yatim? Kalau penerima pensiun yatim itu maksimal umurnya adalah 25 tahun dengan catatan belum menikah atau belum bekerja. Kemudian berapa besaran pensiun janda? Ini sudah kita ketahui, untuk besaran yang akan diterima pensiun janda adalah 36% dari pendapatan besar pensiun atau gaji pokok pensiun itu. Kemudian, benarkah besaran pensiun janda yatim mendapatkan 72% apabila ASN tewas? Bagaimana maksud tewas tersebut? Nah, ini benar, besaran pensiun janda duda ASN tewas mendapat 72%. Namun kriteria tewas ditentukan dan diterbitkan melalui SK oleh Badan Penerbit BKN. Jadi bukan dari lurah, tetapi kriteria tewas itu adalah dari BKN. Kemudian bagaimana alur melaporkan istri suami setelah pensiun agar tertunjang? Apabila pensiunan SS menikah kembali, setelah melaporkan pernikahan ke Taspen paling lama 1 tahun setelah pernikahan agar istri suami tercatat dan tertunjang yang nantinya berhak mendapatkan tunjangan pasangan dan pensiunan bulanan janda atau duda. Kemudian, apabila peserta pensiun memiliki 2 orang istri, siapa sajakah yang akan ditunjang dan berapa anak yang dapat ditunjang? Nah, ini berikut penjelasannya. Jika pensiunan ASN masih hidup, maka istri yang tertunjang hanya istri pertama jika belum bercerai atau meninggal dunia. Untuk anak yang dapat ditunjang adalah 2 anak. Dapat
dari anak istri pertama atau anak dari istri kedua untuk anak ini. Kemudian jika pensiun ASN telah meninggal, maka pembayaran dilakukan berdasarkan SK yang diterbitkan. Apakah istilah tersebut dibagi menjadi dua pembayaran atau tidak? Jika pensiun dibagi dua, maka pensiun untuk istri pertama dapat menunjang dua anak jika belum berusia 25 tahun dan belum bekerja dan belum menikah dan melampirkan surat keterangan kuliah. Dan sebaliknya juga boleh untuk istri kedua. Kemudian, apa itu TOS? TOS adalah inovasi layanan terbaru dari Taspen untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai layanan dalam satu sistem. Pada TOS, Sobat Taspen dapat melihat kartu digital, boleh melihat SPT pajak, status autentikasi, rincian pembayaran bulanan, kemudian membuat pertanyaan dan informasi lainnya. Silakan kunjungi https://tos.taspen.co.id. Kemudian apa persyaratan rekening pasif? Apabila pensiun tidak pernah mengambil dananya lebih dari 3 bulan dan tidak pernah melakukan autentikasi, maka pembayaran akan dihentikan sementara. Itu disebut rekening pasif. Silakan ajukan pengajuan pensiun lanjutan SP3L melalui tos.taspen.co.id agar dana dapat dibayarkan kembali. 30. Bagaimana cara melihat estimasi THT dan manfaat pensiun? Ini jawabannya. Untuk mengecek estimasi manfaat THT dan pensiun dapat dilakukan secara mandiri oleh melalui aplikasi Taspen mobil versi 2 atau website tos.taspen.co.id. Kemudian, kenapa penerima THT pada aplikasi Taspen mobil tidak sama dengan yang saya terima? Ini biasanya berbeda. Nominal yang ada pada aplikasi Taspen mobil merupakan estimasi. Untuk hak yang akan diterima akan kami sesuaikan dengan SK dan juga KPPG, sehingga jangan khawatir untuk penerimaan akan sesuai. Selanjutnya, 32. Kenapa estimasi THT dan pensiun pada aplikasi Taspen mobil tidak sama dengan yang saya terima? Jawabannya, nominal yang ada pada aplikasi Taspen mobil merupakan estimasi. Untuk hak yang akan diterima akan kami sesuaikan juga dengan SK dan juga KPPG, sehingga jangan khawatir untuk menerima hak akan sesuai aturan. Lanjutnya 33. Bagaimana cara mengirimkan surat keterangan sekolah? Ini menyerahkan surat keterangan sekolah dan informasikan NIP notas ke kantor Taspen terdekat atau bisa mengirimkan data tersebut melalui email taspen.co.id. Nah, ini boleh menyerahkan surat keterangan sehingga pembayaran tunjangan anak itu masih diberlakukan. Kemudian jam berapa layanan Taspen? Untuk jam layanan kantor Taspen ada Senin sampai Kamis, kemudian Jumat sampai 16.30, Sabtu Minggu, dan tanggal merah ditutup. Jadi Sabtu, Minggu, dan juga tanggal merah ditutup. Kemudian yang 34, apa saja persyaratan mutasi kantor bayar? Untuk melakukan mutasi antar mitra bayar Taspen atau perpindahannya, boleh diisi form mutasi, fotokopi kartu identitas pensiun, fotokopi kartu penunjukan asli SK, pas foto 3x4, fotokopi buku tabungan, fotokopi identitas KTP, dan juga surat keterangan domisili. Ini bisa nanti dipindahkan. Demikian, dan terima kasih atas perhatian, terutama Bapak dan Ibu yang pensiun. Tetap semangat, semoga sehat, dan ini ada manfaatnya untuk mempermudah kita kalau ada istilah-istilah yang selama ini masih ragu. Demikian informasi dari Sentra Kompetensi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.